Untuk berlangganan gratis, subscribe, bunyikan loncengnya. BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan vaksin untuk anak yang berumur 6-11 tahun. Hai sahabat Ben, selamat datang di YouTubeku Ben Angel Channel. Senang menyapa sahabat kalian. Kali ini kita akan membahas vaksinasi untuk anak umur 6-11 tahun. Ini menjadi kabar baik buat kita semua. Vaksinasi untuk anak umur 6-11 tahun itu sangat perlu di saat pembelajaran tatap muka berlangsung saat ini, agar anak kita terbebas dari COVID-19. Kamu mau tahu vaksin apa yang digunakan untuk anak umur 6-11 tahun itu? Saksikan terus video ini agar kamu mengetahui dan memahami tentang vaksinasi anak umur 6-11 tahun itu. Mari kita saksikan. Check it out. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Insyaallah, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman dari media, Bapak Ibu sekalian, tentunya yang mendengarkan juga masyarakat Indonesia yang saya hormati, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Pimprim Basarah Januarso yang hadir dalam kesempatan ini. Kemudian juga Bapak Profesor Dr. Aman Bakti Pulungan, spesialisasi anak juga ya, dokter anak, hadir online. Kemudian dari Bio Farma yang selaku pemilik izin edar, izin penggunaan dari vaksin Sinovac. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur pada hari ini kami dapat menyampaikan pengumuman untuk telah diterbitkannya izin penggunaan vaksin COVID-19 dari vaksin Sinovac, CoronaVac, dan vaksin COVID-19 dari Bio Farma untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Jadi ini menyusul pada izin penggunaan sebelumnya, yaitu 12 sampai 17 tahun. Jadi sekarang penggunaan dari vaksin Sinovac bisa digunakan untuk vaksinasi anak untuk usia 6 sampai dengan 17 tahun dan tentunya dewasa. Saya kira ini suatu berita yang menggembirakan ya, karena kami yakin sekali bahwa vaksinasi anak sangat menjadi suatu yang urgent sekarang, apalagi pembelajaran dan pengajaran tatap muka sudah dimulai, dan nanti tentunya para ahlinya nanti akan menyampaikan urgensi dan prioritas ya, dan isu-isu yang komprehensif tentunya dikaitkan kenapa anak-anak perlu segera juga divaksinasi COVID-19. Sekarang ini walaupun memang alhamdulillah kita bersyukur dengan berbagai upaya yang kita lakukan dengan bekerja sama, kasus tren dari konfirmasi COVID-19 Indonesia terus menurun, namun karena pandemik di belahan dunia lain juga masih banyak yang angka positif rate-nya meningkat, sehingga masih menjadi kewaspadaan kita semua. Pandemi belum berakhir, kita harus tetap terus menggulirkan seluas mungkin program vaksinasi COVID-19 ini. Dan saya kira segmen usia anak-anak menjadi segmen usia yang penting. Maka 6 sampai 17 ya, 6 sampai 17 sudah bisa dilakukan vaksinasi. Di bawah dari umur 6 tahun masih terus kita upayakan data-data yang lebih lengkap lagi, karena tentunya anak usia dini membutuhkan kehati-hatian yang lebih untuk kami memberikan izin bersama dengan tim evaluasi. Kami menyampaikan apresiasi, penghargaan terhadap kerjasama yang sudah dibangun dari tim penilai obat dalam hal ini yang terdiri dari berbagai
ahlinya, berbagai ahli yang terlibat di dalam penggunaan vaksinasi dan penggunaan vaksinasi dan penggunaan vaksin, dan juga tentunya dari Itagi dan para klinisi yang tergabung di dalam tim Komnas Penilai Obat. Vaksin ini adalah vaksin Sinovac, vaksin CoronaVac, produksi Sinovac Life Science Limited dari China, dan vaksin COVID-19 yang sudah dilakukan fill and finish di PT Bio Farma ya, yang didapatkan disetujui untuk indikasi pencegahan COVID-19 untuk yang tadi penggunaan anak usia 6 sampai 11 tahun. Saya masih menunggu data efikasi dan keamanannya. Ibu mau menyampaikan sendiri data efikasi dan keamanan? Silakan. Akan dibacakan data efikasi dan keamanan dari vaksin COVID-19 berdasarkan hasil uji klinik untuk anak usia 6 sampai 11 tahun. Silakan, Bu. Oh, sudah ada. Silakan bacakan. Silakan. Izin Bu, Ibu Kepala Badan, Kepala Badan POM, kami akan membacakan bagaimana hasil studi klinik fase 1, strip 2 dan fase 2B dari aspek keamanan, bahwa efek samping yang dilaporkan dari uji klinik fase 2B anak usia 6 sampai 11 sebanding dengan kelompok usia 12 sampai 17 tahun yang sudah disetujui, itu 11% dan 14%. Sedangkan dari aspek imunogenisitas berdasarkan hasil studi klinik fase 1 strip 2 dengan total subjek sejumlah 550 orang anak-anak, vaksin dapat menginduksi pembentukan antibodi netralisasi. Kemudian pada pengamatan 28 hari setelah vaksinasi dosis kedua, seropositif rates dan seroconversion rates antibodi netralisasi mendekati 100% dan sebanding antara kelompok vaksin dosis rendah dan dosis medium. Kemudian dosis medium 600 satuan unit untuk netralisasi antibodi lebih tinggi dibanding dengan titer antibodi pada vaksin dosis rendah 300 SU. Kemudian pada studi fase 2, data persistensi antibodi pada 3 bulan setelah vaksinasi dosis kedua diperoleh dari 227 subjek. Kemudian seropositif rate antibodi masyarakat ya, baik, sehingga kami bisa mendapatkan data bahwa imunogenisitas anak superior dari dewasa dengan GMT 118 sampai 7 versus 14,1, sedangkan seropositif rate-nya 96,15% versus 89,04%. Jadi memang imunogenisitas anak superior dari dewasa. Mungkin itu saja. Ya, jadi hasil uji klinik dari uji klinik anak-anak ini tentunya lebih pada aspek keamanan dan aspek dari imunogenisitasnya yang tadi seperti yang sudah disampaikan ya. Jadi imunogenisitasnya menunjukkan persentase yang cukup tinggi ya, 96% itu tadi ya. Kalau efikasinya yang mengikuti efikasi yang ada pada selama ini kita dapatkan untuk efikasi pada hasil uji klinik sebelumnya. Dan aspek keamanan saya kira menunjukkan bahwa vaksin ini aman untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Selanjutnya tentunya kami juga mengharapkan bahwa program vaksinasi bisa segera berjalan. Ini adalah vaksin pertama ya yang terdaftar di Badan POM yang bisa diberikan untuk anak usia 6 sampai dengan 11 tahun. Mudah-mudahan kami menunggu dalam waktu dekat tentunya akan ada lagi beberapa vaksin yang segera terdaftar di Badan POM untuk bisa digunakan untuk anak 6 sampai 11 tahun ya. Sehingga semakin banyak segmen anak yang dapat mendapatkan vaksin COVID-19 ya, terutama dalam kita menghadapi program pembelajaran ke depan yang tentunya diharapkan juga ini akan lebih menambah kepercayaan dari para orang tua yang mengirimkan anaknya ke sekolah. Demikian, terima kasih atas kerjasama yang telah berjalan selama ini.
kami dari Badan POM tentunya menyampaikan